Puji Tuhan, saya sampaikan selamat malam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh kita bersyukur, sekalipun hujan kita sempat hadir pada kesempatan malam hari ini untuk kita beroleh persekutuan dengan Tuhan dan sesama dengan orang percaya. Karena itulah inti kekristenan, persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan orang percaya yang disebut sebagai gereja. Mari bersama-sama kita belajar firman Tuhan dari surat 1 Yohanes pasal 2. Saya akan membaca ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan bagi kita. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan berat yang diperhadapkan kepada orang percaya saat ini adalah masalah keduniawian. Dunia menawarkan berbagai macam kesenangan melalui media yang begitu maju saat ini, saudara. Ya jujur, setiap hari kita dibombardir dengan berbagai macam produk yang ditawarkan kepada kita melalui aplikasi-aplikasi yang menggiurkan. Beberapa kali saya dihubungi, ditawari test drive beberapa merek mobil yang bagus. Wow, luar biasa. Dipikir saya banyak uang, saudara. Kemudian kalau lihat Shopee, lihat Tokopedia, ada produk-produk yang begitu luar biasa menggiurkan. Sehingga kadang-kadang satu minggu bisa 3-4 kali kurir datang ke rumah untuk mengantar barang-barang pesanan. Saya sering kali dihubungi oleh orang-orang tertentu yang menawarkan investasi yang menggiurkan. Dan masih ada banyak hal lain yang ditawarkan oleh dunia melalui media massa yang kalau kita tidak waspada, kita jatuh dalam kecintaan pada dunia ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak orang Kristen jatuh dalam kecintaan pada dunia ini. Sehingga dia menjadi suam-suam kuku dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dibilang Kristen ya Kristen, tetapi hidupnya duniawi. Mengaku percaya Yesus tetapi lebih mengasihi dunia daripada Yesus. Kita sudah belajar bersama-sama bahwa menjadi murid Kristus ada harga yang harus kita bayar. Kalau kita menjadi cinta dunia ini, maka kita tidak mungkin menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persoalan ini tidak hanya dialami oleh gereja sekarang ini, tetapi pada masa Paulus juga terjadi banyak orang-orang percaya, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang jatuh cinta pada dunia ini. Coba kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Ini adalah perkataan Paulus kepada Timotius tentang Demas yang telah mencintai dunia ini. 2 Timotius 4 ayat yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tentang Demas ada kepedihan yang sangat mendalam dirasakan oleh Rasul Paulus. Sebab Demas ini adalah rekan sekerja Paulus dalam pelayanan. Kalau Bapak Ibu membaca di dalam Filemon ayat 24, Demas ini bekerja bersama-sama dengan Paulus dalam pelayanan pemberitaan firman. Tetapi Demas yang melayani Tuhan jatuh
pada iming-iming dunia, jatuh pada cinta akan dunia, jatuh pada kesenangan akan dunia ini. Makanya saudara, sebagai orang-orang percaya kita perlu waspada, jangan sampai pengaruh-pengaruh dunia menjadikan kita jatuh cinta pada dunia ini. Amin. Nah, berbicara mengenai keduniawian, pada intinya saudara, keduniawian itu adalah masalah hati. Ya, dapat saya katakan banyak hal itu adalah masalah hati. Kalau hati kita terpikat oleh dunia, maka kita akan mencintai hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Tetapi sebaliknya, jika hati kita terpikat kepada Tuhan, terpikat pada kasih Allah yang begitu besar pada kita, maka kita akan mencintai Tuhan dan hal-hal yang berkenaan dengan Tuhan. Satu-satunya cara supaya kita dapat mengalahkan godaan untuk mencintai dunia ini adalah dengan membangun kecintaan kita kepada Yesus, dengan membangun kecintaan kita kepada Tuhan melalui kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau kita tidak sungguh-sungguh lahir baru, kita akan sulit mengalahkan godaan untuk mencintai dunia ini. Saya mau mengingatkan kembali bahwa surat 1 Yohanes ditulis kepada orang-orang yang diganggu oleh guru-guru palsu, yang diganggu oleh bidat-bidat yang membingungkan mereka. Kita telah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa para bidat mengatakan mereka memiliki pencerahan, mereka memiliki berita yang baru, tetapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa mereka tetap hidup dalam kegelapan sampai sekarang. Para guru-guru palsu mencoba untuk menarik, memikat hati orang-orang percaya supaya ikut pada pengetahuan mereka. Tetapi Rasul Yohanes mengatakan bahwa doktrin mereka tidak benar dan bahwa hidup mereka tidak menunjukkan kepada pengenalan yang benar akan Allah. Dan Yohanes menunjukkan ada 3 ujian utama untuk menilai apakah pengajaran itu sehat. Untuk menilai apakah diri kita ada di dalam iman yang benar. Yang pertama adalah ujian moral, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh mematuhi perintah Tuhan. Yang kedua adalah ujian relasional. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi sesama kita seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan yang ketiga adalah ujian doktrinal. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman yang menjelma menjadi manusia, yang telah mati memikul dosa-dosa di atas kayu salib, yang telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, supaya hanya oleh karena anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Kalau Bapak Ibu masih mengingat beberapa pelajaran waktu yang lalu, kita sudah membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3-6, bagaimana Rasul Yohanes mengemukakan bahwa iman yang sejati, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan itu ditunjukkan pada ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 7-11, ujian iman yang berikutnya adalah bahwa seseorang yang mengaku percaya harus mengasihi umat Allah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Kemudian minggu yang lalu kita belajar dalam 1 Yohanes 2 ayat 12-14 tentang keyakinan Rasul Yohanes bahwa orang-orang yang dilayaninya, bahwa jemaat yang dilayaninya memiliki iman yang hidup, memiliki iman yang menyelamatkan, memiliki iman yang otentik. Dan pada ayat-ayat yang baru kita baca tadi, Rasul Yohanes menunjukkan ujian yang ketiga, bahwa iman yang murni, iman yang hidup, iman yang menyelamatkan bukan berasal dari dunia ini, tetapi iman dalam pengenalan akan Tuhan Yesus yang benar, iman dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara tegas Rasul Yohanes menarik garis yang sangat jelas. Tidak ada jalan tengah. Jika kita mengasihi dunia ini, maka kita tidak mengasihi Bapa. Jika kita mengasihi dunia ini, kita tidak mengasihi Tuhan. Itu sebabnya dari ayat-ayat ini Rasul Yohanes menegaskan kita harus memilih siapa yang kita kasihi. Apakah kita akan mengasihi Bapa atau mengasihi dunia? Kita harus mengambil keputusan.
Kita tidak bisa memilih kedua-duanya. Kita tidak bisa secara bersamaan mengasihi Bapa dan mengasihi dunia. Dan kalau kita sudah mengambil pilihan untuk mengasihi Bapa, kita harus berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan pilihan kita dalam mengasihi Bapa itu. Amin. Kita tidak boleh main-main dengan pilihan kita ini, saudara. Karena kita tidak bisa memilih dua-duanya. Kalau kita mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita tidak mengasihi dunia ini. Amin. Ini garis yang sangat tegas, saudara. Dan saya melihat bahwa Rasul Yohanes ini mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Coba kita baca dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Lukas pasal 16 ayat yang ke-13. Tentunya kita ingat ayat-ayat ini, saya sudah mengkhotbahkannya. Demikian firman Tuhan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Apa yang Rasul Yohanes katakan? Bahwa barang siapa mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam dirinya. Sama dengan pengajaran Yesus. Bahwa sebagai hamba-hamba Allah kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara bersamaan. Kita harus memilih salah satu. Kita tidak bisa memilih dua-duanya atau memilih sebagian dari dua-duanya. Sama sekali tidak bisa. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan kamu tidak seharusnya mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak. Kamu tidak dapat, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak bisa melayani dua-duanya. Kamu harus pilih salah satu, Tuhan atau Mammon. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan kita harus mengambil pilihan yang besar dalam hidup ini. Amin. Apakah kita akan mengasihi Yesus, mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan menikmati kasih-Nya untuk selama-lamanya? Ataukah kita akan memilih dunia ini dengan kesenangannya yang sifatnya sementara itu? Kita tidak bisa mengambil dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Dan Tuhan memanggil kita untuk memilih Dia. Amin. Karena hanya Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada kehidupan sejati di luar Yesus, saudara. Dan kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi Bapa, kita harus berjuang untuk mempertahankan kasih kita kepada Bapa itu. Mengingat daya tarik dunia yang begitu hebat, yang ingin memikat hati kita dan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Bapa. Perhatikan lagi di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 tadi. Janganlah kamu mengasihi dunia ini. Bapak Ibu, saya memperhatikan dalam bahasa aslinya, ini adalah dalam pengertian present imperatif, perintah sekarang yang terus-menerus dilakukan sampai kapanpun juga. Ini berarti bahwa kita harus berjuang terus-menerus untuk mempertahankan kecintaan kita kepada Tuhan, untuk memperjuangkan kasih kita kepada Yesus di tengah-tengah godaan dunia yang begitu hebat. Kita harus berjuang untuk mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Ini panggilan Allah atas kita, saudara. Dan kasih di sini menggunakan kata agape. Bukan kasih yang sifatnya emosional, perasaan, tetapi kasih yang merupakan komitmen untuk mencintai Tuhan. Makanya Rasul Yohanes memerintahkan, janganlah kamu mengasihi dunia ini, tetapi kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah Bapa.
Sebab kalau kamu mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, satu-satunya cara untuk kita dapat melawan godaan dunia untuk mencintai dunia, kita harus menumbuhkan terus-menerus kasih kita kepada Bapa. Amin. Bapak Ibu mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh terus-menerus berjuang untuk mengasihi Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan mengasihi dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak ada beratnya memilih antara daya tarik dunia dan Tuhan. Kalau orang masih bimbang, ibadah atau dunia, melayani Tuhan atau dunia, artinya kita masih bimbang dan tidak memperjuangkan pilihan kita. Sekali kita memilih dunia, sesungguhnya kita memperjuangkan kasih kepada dunia, bukan kasih kepada Tuhan. Kalau kita masih sering kali ragu, aku pelayanan atau aku melayani dunia, artinya kita belum mengambil keputusan yang tepat. Dan kita kalaupun sudah mengambil keputusan yang tepat, kita tidak memperjuangkan keputusan kita itu. Mari dengan sungguh-sungguh kita memperhatikan perintah Tuhan ini. Amin. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Satu garis yang tegas ditarik oleh Rasul Yohanes. Kita tidak bisa melayani dua-duanya. Kita harus memilih salah satu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan dunia yang tidak boleh kita kasihi itu? Apa yang dimaksud dengan dunia itu? Bapak Ibu, dunia yang dimaksud yang tidak boleh kita kasihi bukan dalam artian dunia fisik atau kosmos ini, bukan, saudara. Bukan berarti bahwa dunia yang tidak boleh kita kasih adalah orang-orang yang hidup di dunia ini secara kolektif. Yang olehnya Bapa telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dunia tidak bicara tentang orang-orang yang membutuhkan keselamatan, yang olehnya Yesus telah rela memikul dosa-dosa dunia, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Dunia yang tidak boleh kita kasih bukan dunia fisik ini, bukan orang-orang yang tinggal di dalam dunia ini. Tidak, saudara, kita harus mengasihi orang-orang berdosa dengan cara memberitakan Injil kepada mereka, mewartakan kabar keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu dunia apa yang tidak boleh kita kasihi? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang tidak boleh kita kasih adalah sistem dunia yang jahat yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sistem dunia yang jahat yang dikendalikan oleh keinginan-keinginan dunia ini yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Sistem yang bekerja melalui orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus, melalui orang-orang yang tidak lahir baru. Itu dunia yang tidak boleh kita kasihi. Coba kita baca dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Dia berkata seperti ini, saudara. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kita tidak boleh mencintai sistem dunia yang jahat, yang egois, yang congkak, yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan ini. Bahkan Yesus pernah berbicara tentang dunia yang membenci dia, dunia yang membenci orang-orang yang mengikutinya. Coba baca dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu.
sebagai miliknya, tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi dunia ini adalah sistem jahat yang dikendalikan oleh kuasa-kuasa kegelapan, sistem jahat yang dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak percaya atas dasar kejahatan, atas dasar tujuan yang tidak saleh, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, tetapi yang membenci kebenaran. Itu yang tidak boleh kita kasihi, saudara. Ya, kita mengasihi alam ciptaan Tuhan, kita merawat lingkungan kita suka keindahannya, ya, kita rekreasi, kita disegarkan. Kita mencintai semua orang supaya mereka percaya Yesus dan diselamatkan. Tetapi kita tidak mencintai sistem dunia yang dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Yang egois, yang memiliki tujuan yang jahat, yang tidak takut akan dunia. Perhatikan di sini, Yohanes mengatakan, sebab semua, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Apa yang termasuk ada di dalam dunia yang harus kita benci, yang tidak harus kita kasihi? Itu ada dalam ayat yang ke-16, perhatikan Bapak Ibu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dengan kata lain Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dunia yang tidak boleh kita kasih adalah sikap yang didorong oleh keinginan mata, sikap yang didorong oleh keinginan daging, sikap yang didorong oleh keangkuhan hidup. Tadi pagi saya sudah singgung bahwa bahaya dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup itu bisa menghancurkan hidup orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Makanya kita harus benar-benar waspada supaya kita tidak mencintai sistem dunia ini, kita tidak mencintai hal-hal yang dimotivasi oleh keinginan daging, hal-hal yang dimotivasi oleh keinginan mata, hal-hal yang dimotivasi oleh kesombongan atau keangkuhan hidup. Jadi dunia yang dimaksud di sini adalah janganlah kita menjalankan prinsip yang jahat seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan kita melakukan sistem yang jahat seperti yang dipromosikan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, menjadi duniawi karena kita bertindak atas dasar keegoisan, keinginan, kerakusan atas hal-hal yang tidak kita miliki. Bersifat duniawi artinya kita menyombongkan apa yang ada pada kita. Bukanlah kita memuji, memuliakan Tuhan, mengagukan Tuhan. Justru kita memuji, mengagungkan diri kita sendiri. Bahkan pencapaian yang mungkin kita peroleh dalam hidup ini. Mari, sore hari ini, malam hari ini kita diingatkan. Supaya kita tidak mencintai cara-cara dunia, sistem dunia yang jahat, yang tidak memuliakan Tuhan. Kita tidak hidup didorong oleh keinginan daging, oleh keinginan mata dan keangkuhan hidup yang menghancurkan kehidupan manusia. Nah, saya akan mengemukakan dua bagian penting yang dikemukakan oleh Rasul Yohanes dalam teks ini. Yang pertama, perhatikan, kita harus membuat pilihan, saudara. Apakah kita akan mengasihi Bapa atau apakah kita akan mengasihi dunia ini? Yang jelas, kita tidak bisa suam-suam kuku. Yang jelas kita tidak bisa memilih dua-duanya. Atau kita memilih sebagian dari dua-duanya. Kita harus pilih salah satu. Kita harus membuat pilihan, saudara. Mari, saya membaca lagi ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Sebab jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Kenapa kita harus membuat pilihan? Karena kalau kita memilih mengasihi dunia,
sama artinya kita membenci Bapa, kita tidak mengasihi Bapa. Sebaliknya juga, kalau kita memilih Bapa, mengasihi Bapa, maka kita akan membenci dunia. Kita tidak akan mengasihi dunia, cara-cara jahat yang dipromosikan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh memilih Bapa, saudara, kita akan menjadikan Bapa sebagai pusat kehidupan kita. Kita harus menjadikan Bapa sebagai pemimpin dalam hidup kita. Nah, satu-satunya cara supaya kita tidak mengasihi dunia ini adalah kita terus mengasihi Bapa, terus mengasihi Bapa, lebih dalam lagi, dan lebih dalam lagi. Karena hanya dengan itu, saudara, kita akan membenci dunia ini. Semakin besar kasih kita kepada Bapa, semakin besar kita membenci dunia ini. Sekali lagi, bukan barang-barang, benda-benda fisik, bukan orang-orang yang ada di dunia ini, tetapi cara-cara jahat, keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan mata, dan keangkuhan hidup yang merusak kehidupan manusia itu. Saya berdoa supaya kita memilih Bapa. Amin. Amin. Biarlah setiap hari kita lebih lagi dan lebih lagi mengasihi Bapa, supaya lebih lagi kita membenci dunia ini. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Amin. Tambah hari, tambah ku setia. Bapak Ibu mengasihi Tuhan, Bapak Ibu akan membenci dunia ini. Membenci cara-cara hidup yang dikuasai oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Menarik sekali, saudara, Rasul Yohanes menggunakan Bapa di sini. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara, kata Bapa ini mewakili Tuhan, saudara. Kenapa dia menggunakan Bapa? Karena kata Bapa ini memfokuskan hati kita kepada Allah yang mengasihi kita, kepada Allah yang mencintai kita seperti orang tua mencintai anak-anaknya. Kasih Allah sebagai Bapa lah yang seharusnya memotivasi kita untuk mengasihi Dia, yang memotivasi kita untuk melayani Dia. Apalagi kalau kita mengingat kasih Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memikul dosa-dosa kita di atas kayu salib, itu seharusnya mendorong kita untuk terus mengasihi Bapa dan bersukacita dalam kita mengasihi Bapa. Amin. Bapak Ibu bergembira ketika beribadah seperti malam hari ini? Bapak Ibu suka melakukannya? Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang baik, Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak yang dikasihinya untuk menderita bagi kita, untuk mati bagi kita. Seharusnya dengan senang hati kita mengasihi Dia, dengan sukacita kita melayani Dia. Kalau kita ibadah nggak sungguh-sungguh, ada yang salah dengan diri kita, saudara. Kalau kita nggak senang beribadah, ada yang salah dengan diri kita. Makanya ingat kasihnya, saudara. Kita senang melayani orang yang telah memberkati kita. Kita senang melakukan yang baik kepada orang-orang yang telah mengasihi kita. Jangan dibandingkan dengan Bapa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Bapa kepada kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus kepada kita. Makanya hendaklah kasih Bapa, kasih Yesus itu memotivasi kita untuk dengan sukacita beribadah kepadanya, memotivasi kita untuk dengan sukacita melayani Dia, sukacita untuk menyembah Dia. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan, maka pastilah kita bersukacita di dalam melayani Tuhan. Amin. Nah, saudara, penting kita ketahui bahwa Alkitab itu selalu menekankan perintah-perintahnya ke dalam hati kita. Allah menuntut supaya kita mengasihi Bapa dan mengasihi sesama. Ingat,
Tuhan Yesus pernah mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bahkan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita terpikat oleh dunia, kalau kita jatuh cinta pada dunia, kita akan menjadi seperti Demas, meninggalkan Paulus, meninggalkan pelayanan, bahkan lebih menakutkan lagi, meninggalkan Tuhan. Jaga hati kita. Amin Bapak Ibu. Jangan sampai terpikat oleh dunia ini. Kalau Bapak Ibu tidak bersuka cita dalam beribadah, tidak senang melayani Tuhan, tidak bergembira ketika menyembah Tuhan, ada beban yang berat, rasanya capek, males. Kita harus bertanya kepada diri kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa? Apakah sungguh-sungguh kita ini milik Bapa atau milik dunia ini? Itu menjadi persoalan. Saudara, hanya kasih Tuhan yang seharusnya mendorong kita untuk sungguh-sungguh mengasihi Dia, untuk sungguh-sungguh melayani Dia, untuk sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Itu hal yang pertama. Pilih. Amin. Amin. Ya. Kalau Rosa saja bisa meminta orang memilih untuk jadi pacarnya, Tuhan meminta kita untuk memilih dia menjadi kekasihnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pilih Yesus, kasihi Bapa. Sebab hanya Bapa yang sanggup memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Nah yang kedua saudara, bahwa kita harus mempertahankan kasih kita kepada Bapa. Sebab godaan dunia yang begitu hebat hari-hari ini, yang berusaha untuk memikat kita untuk mencintai dunia ini. Ayat 16 dan 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin. Harus memperjuangkan kasih kita kepada Bapa. Saya mau mengingatkan bahwa hubungan kasih apapun harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Hubungan suami istri harus diperjuangkan, harus dipertahankan. Seperti kita berjanji pada waktu pemberkatan nikah. Aku akan setia sampai maut menceraikan kita. Kalau hubungan rumah tangga tidak diperjuangkan, tidak dipertahankan, ada kemungkinan terjadi perpecahan. Hubungan apa saja, persahabatan harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Hubungan tubuh Kristus harus dipertahankan, harus diperjuangkan. Terlebih hubungan kita dengan Tuhan harus dipertahankan dan harus diperjuangkan. Amin. Ini penting bagi kita, saudara. Setan berusaha dengan keras untuk menarik kita dari persekutuan dengan Bapa. Jika kita menyerah pada daya tarik dunia ini dan kita jatuh cinta pada dunia ini, maka perhatikan, kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Bapak Ibu mau berjuang untuk tetap mengasihi Yesus? Amin. Sungguh-sungguh berjuang untuk melayani Bapa. Itu yang harus kita lakukan karena memang dunia dan kuasa-kuasa kegelapan ingin menarik hati kita, ingin memikat hati kita untuk mencintai dunia ini. Saudara, saya mengatakan ini karena memang hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab sudah mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir orang tidak akan lagi mau mendengarkan kebenaran. Orang akan memalingkan telinga pada berita-berita yang menyenangkan telinganya. Berita-berita yang enak didengar. Berita-berita yang memuaskan kedagingan mereka. Tetapi firman Tuhan dengan tegas mengatakan, hanya Yesus satu-satunya harapan bagi kita. Hanya dengan mengasihi Bapa, kita akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Dunia akan lenyap dengan segala keinginannya.
Tetapi setiap orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, ayat 17 ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa mempertahankan kasih kita kepada Bapa. Saudara, kalau kita mau mempertahankan kasih kita kepada Bapa, maka kita tidak boleh menuruti keinginan mata, kita tidak boleh menuruti keinginan daging, dan kita tidak boleh menuruti keangkuhan hidup. Amin. Amin. Itu cara mempertahankan kasih kita kepada Bapa. Kalau Bapak Ibu menuruti keinginan daging, menuruti keinginan mata, menuruti keangkuhan hidup, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Wow, ini serius banget. Hanya itu caranya untuk kita mempertahankan cinta kita kepada Yesus. Kita dengan mudah menyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Tapi bagaimana? Kalau mau cinta Yesus, jangan turuti keinginan mata. Jangan turuti keinginan daging, jangan ikuti keangkuhan hidup. Itu firman Tuhan. Dan ini yang dilakukan oleh setan sejak dari mulanya, saudara. Ini pernah dilakukannya kepada Hawa, saudara. Tentunya Bapak Ibu ingat bagaimana ular tua itu mencobai Hawa. Dan Hawa melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Itu keinginan apa? Keinginan daging. Wah, enak tenan iki. Maknyus, saudara. Itu keinginan daging. Kemudian apa kata Hawa? Bahwa buah itu sedap kelihatannya. Itu keinginan mata. Enak untuk dilihat, saudara. Sedap kelihatannya. Dan yang ketiga apa? Keangkuhan hidup. Bahwa buah itu menarik hati karena memberi pengertian. Dia ingin menjadi seperti Allah, seperti dusta dari ular tua itu. Ketika Hawa menuruti keinginan dagingnya, sedap untuk dimakan. Ketika Hawa menuruti keinginan matanya, sedap untuk dilihat. Ketika dia menuruti keangkuhan hidupnya, akan memiliki pengertian menjadi seperti Allah. Saat itu dia membenci Tuhan dan saat itu dia melakukan kejahatan dengan melawan kehendak Tuhan. Bapak Ibu mau mengasihi Tuhan? Jangan turuti keinginan daging. Jangan turuti keinginan mata. Jangan turuti keangkuhan hidup. Jangan seperti Hawa yang pada akhirnya diusir keluar bersama-sama dengan Adam yang juga mengikuti dosa Hawa. Dan dibuang keluar dan harus mati. Karena upah dosa adalah maut. Nah, rupanya iblis juga menggunakannya kepada Yesus, saudara. Ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai, pada waktu dia puasa selama 40 hari 40 malam, Lukas pasal yang keempat. Ya, ketika dia lapar, kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu menjadi roh. Itu keinginan apa, Bapak Ibu? Keinginan apa? Keinginan daging. Lalu dia dibawa untuk melihat kekayaan dunia ini. Kalau engkau menyembah aku akan memberikan itu semua kepadamu. Itu keinginan mata, saudara. Dan yang berikutnya keangkuhan hidup. Yesus dibawa ke bubungan bait Allah. Jatuhkanlah dirimu dari atas sebab ada tertulis. Ada malaikat-malaikat yang akan diutus untuk menatang engkau sehingga kakimu tidak terantuk pada batu. Itu soal keangkuhan hidup, kesombongan. Tetapi Yesus tidak menuruti keinginan dagingnya. Amin. Dia lapar loh, saudara. 40 hari 40 malam enggak makan, lapar, saudara. Kalau saya mati itu. Jemaat aja puasa sehari aja takut tidak banyak yang ikut. Apalagi puasa 3 hari 3 malam. Ah, ngeri deh kan begitu. Saudara kalau udah puasa 3 hari 3 malam, waduh lihat makanan seperti
Itu keinginan daging. Tapi Yesus 40 hari, 40 malam puasa, nggak menuruti keinginan dagingnya. Dia nggak tergiur dengan apa yang dilihatnya dan dia tidak mau menjadi sombong, menjadi angkuh. Kalau orang-orang melihat Yesus jatuh dari bumbungan bait Allah yang tinggi itu dan malaikat-malaikat menatang dia dan dia tidak terantuk pada batu, orang akan menyembah dia. Orang akan memuja dia, orang hebat ini. Harus diikuti ini. Tetapi Yesus tidak menuruti itu semua. Dia berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hanya kepada Allah sajalah engkau beribadah dan berbakti. Kalau kita mau mencintai Tuhan, jangan turuti keinginan daging, jangan turuti keinginan mata, dan jangan turuti keangkuhan hidup. Amin. Kalau Bapak Ibu mengikuti keinginan daging, Bapak Ibu mengasihi dunia, bukan mengasihi Bapak. Kalau Bapak Ibu menuruti keinginan mata, Bapak Ibu mengasihi dunia, bukan mengasihi Bapak. Kalau Bapak Ibu mengikuti keangkuhan hidup, Bapak Ibu mengasihi dunia, bukan mengasihi Bapak. Itulah sebabnya kasih Bapa tidak ada di dalam diri kita. Nah, lalu bagaimana cara kita mengasihi Bapa? Menuruti perintah-perintahnya. Amin. Dengan mata yang tertuju kepada kekekalan, kita mempertahankan kasih kita kepada Bapa. Ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dengan cara mentaati Bapa, berarti kita memelihara kasih kita kepada Bapa. Dengan mengarahkan pandangan kita kepada kekekalan, bukan ke dunia ini, berarti kita memelihara kasih kita kepada Bapa. Saudara, lawan dari mengasihi dunia bukan hanya mengasihi Bapa, tetapi melakukan kehendak Bapa yang dinyatakan kepada kita. Coba Bapak Ibu baca dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau kita mengasihi Bapa, kita akan menuruti perintah-perintahnya. Amin. Amin. Kemudian ayat yang ke-24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Amin. Hanya ada satu cara untuk memelihara kasih kita kepada Bapa. Turuti perintah-perintahnya, turuti firman-Nya. Sekali kita menolak perintah Allah, sesungguhnya kita mempertahankan kasih kita kepada dunia dan kita tidak mengasihi Bapa. Haleluya. Lalu alasan apa sih kita harus mengasihi Bapa? Alasan apa sih kita harus menuruti perintah-perintah Bapa? Ayat yang ke-17, sebab dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang-orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, ini alasan yang paling kuat untuk kita mencintai Bapa. Karena dunia akan lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, orang yang mengasihi Bapa akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saya mau mengingatkan jika kita mencintai dunia atau hal-hal yang ada di dalam dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kita akan kehilangan semuanya saat kematian tiba, saudara ya.
Apa saja yang kita kumpulkan di dunia ini akan tidak ada artinya di hadapan kematian, saudara. Semua tujuan hidup orang-orang duniawi akan hilang sekejap saat diperhadapkan dengan kematian, saat diperhadapkan dengan kekekalan. Bahkan mungkin kita sudah mencapai pencapaian yang luar biasa, kita akan meninggalkan itu semua seperti orang kaya yang bodoh, yang tidak kaya di hadapan Allah. Hai, orang yang berkata, aku akan memperluas lumbung-lumbungku, aku akan menyimpan harta bendaku, aku akan mengatakan kepada jiwaku, hai jiwaku tenanglah, ada padamu harta yang berlimpah-limpah. Tapi apa gunanya jika malam itu juga nyawanya diambil daripadanya? Tetapi kalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Pertanyaan penting adalah, apa yang paling saudara kejar dalam hidup ini? Kekayaan dunia, kehormatan duniawi, atau kekayaan di dalam kerajaan surga? Kalau Bapak Ibu mengatakan, aku mengejar kekayaan dalam kerajaan surga, Bapak Ibu mengasihi Bapak. Mana yang Bapak Ibu pilih, kesenangan dunia atau kesenangan di dalam Yesus? Kalau Bapak Ibu lebih memilih kesenangan di dalam Yesus, Bapak Ibu mengasihi Bapak. Di mana letak kepercayaan Bapak Ibu? Kepada harta, tabungan saudara, investasi saudara, atau kepada Yesus yang memelihara hidup kita? Kalau Bapak Ibu percaya kepada Yesus yang memelihara hidup kita, Bapak Ibu mengasihi Bapak. Amin. Tetapi kalau Bapak Ibu mengejar kesenangan dunia, Bapak Ibu percaya pada harta dunia, menggantungkan hidup pada harta dunia, Bapak Ibu tidak mengasihi Bapak. Mana yang menyebabkan kesedihan terbesar dalam hidup Bapak Ibu? Kehilangan harta dunia atau kehilangan persekutuan dengan Tuhan? Kalau Bapak Ibu sedih karena kehilangan cuan untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu mencintai dunia ini. Tetapi kalau Bapak Ibu sedih harus meninggalkan persekutuan dengan Tuhan karena dunia, Bapak Ibu mencintai Bapak. Mana yang lebih menyenangkan bagi Bapak Ibu? Berkorban untuk pekerjaan Tuhan atau menghamburkan uang untuk kesenangan dunia ini? Kalau Bapak Ibu pelit untuk pekerjaan Tuhan, tetapi royal untuk kesenangan duniawi, Bapak Ibu lebih mencintai dunia dan tidak mencintai Bapak. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan mentaati perintah Tuhan. Amin. Amin. Mari kita buat pilihan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.